nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Haleluya, haleluya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, ketika kita melihat anak Batak, salah satu apologet Kristen yang ditangkap oleh polisi karena dianggap kasus penistaan agama. Beredar kembali video di mana seorang bapak yang begitu jelas sekali, ya, yang begitu sangat jelas, beliau menghina lambang kekristenan. Sampai hari ini Bapak Ibu tidak ada yang memproses beliau. Bahkan dianggap beliau lagi menyampaikan kebenaran atau lagi menjawab pertanyaan jamaah. Nah, saudaraku, mari kita melihat dan saksikan sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Sebelumnya, ketika nanti saudara komentar, komentarlah yang sopan tanpa menghujat ya. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah saudaraku, para pecinta channel Nyilah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video tadi? Apa tanggapan kita? Nah, apakah beliau ini benar-benar menghina iman kekristenan atau tidak? Nah Bapak Ibu, kalau kita membahas hal ini, banyak sekali di antara mereka yang berkata begini, bila ada orang kafir yang mengusik ulama kami, maka kami siap melawan. Segala macam saudara ya, segala macam kita mendengar komentar mereka. Karena mereka pada dasarnya senang sekali mengusik iman orang lain, mengusik agama orang lain, mengusik kitab orang lain. Tetapi ingat, jangan pernah sekalipun kita mempertanyakan iman mereka, kitab mereka, ataupun hal-hal yang menyangkut agama mereka. Itu tidak boleh. Sakral Bapak Ibu, sangat disakralkan oleh mereka. Nah tetapi mereka lupa bagaimana selama ini mereka dengan terang-terangan menghina, menjelek-jelekkan, mengolok-ngolok agama yang tidak mereka anut. Apakah diperbolehkan? Ini tidak ada jawaban saudara.
Jawabannya hanya satu. Bapak itu lagi berceramah, atau Bapak itu lagi menjawab pertanyaan para jamaahnya, atau Bapak itu ngomongnya di masjid, tidak di publik. Jadi beginilah kira-kira jawaban RT 06 Bapak Ibu ya. Ketika dibahas kitabnya, ketika dibahas agamanya, ketika dibahas nabinya, junjungannya, mereka kebakaran jenggot. Tetapi mereka tidak pernah lihat bagaimana setiap hari mereka mengolok-ngolok iman orang lain. Jelas-jelas Bapak Ibu, Bapak tadi ya, yang katanya seorang alim ulama, begitu jelas menghina lambang kekristenan. Sampai beliau peragakan, saudara ya. Beliau peragakan. Kita tidak tahu apa yang membuat mereka begitu benci dengan salib. Benci sekali mereka dengan salib. Kalau saudara bertanya, pasti jawaban mereka itu tidak jelas. Kalau kita bertanya, kenapa kalian begitu benci dengan salib? Kenapa kalian begitu benci dengan kekristenan? Jawabannya tidak ada, saudara. Jadi jawabannya itu tidak jelas. Kenapa? Karena tidak ada dasar mereka. Kenapa benci sama salib? Kalau memang karena tidak mereka imani, ya tidak perlu menghina dan mengolok-ngolok. Nah ini sebenarnya. Nah jadi saudaraku para pencinta channel Nyilah Baget, mari kita terus memberitakan firman Tuhan. Kita terus beritakan Injil, karena hanya dengan Injil bangsa dan negara kita aman, damai, tentram. Hanya dengan Injil seseorang itu bisa berubah Bapak Ibu. Bukan dengan hal-hal yang lain. Hanya dengan Injil seseorang itu bisa berubah. Karena di dalam Injil ada pribadi Yesua HaMasiah. Pribadi itulah yang mengubah umat manusia menjadi lebih baik Bapak Ibu. Kalau dulunya orang tinggal dalam kegelapan, begitu beriman, percaya, bertakwa kepada Adonai Yesua HaMasiah, langsung orang itu dari gelap berada di dalam terang. Nah, begitu sebaliknya. Orang yang dalam terang menuju kepada kegelapan, ya, masuk ke agama lain, agama apapun, itu orang itu murtad dari terang yang ajaib. Nah, sebenarnya saya ulangi, orang murtad itu adalah orang yang keluar dari terang menuju kepada gelap. Di dalam terang ini ada cahaya yang menerangi hati dan pikirannya. Ada cahaya yang menerangi jalannya. Lalu seseorang keluar dari jalan ini, jalan di mana ada pribadi yang menerangi jalannya, yang menerangi langkahnya, orang itu keluar menuju kepada gelapnya dunia. Sama halnya orang itu menuju kepada kebinasaan, saudaraku. Maka teguhkanlah iman saudara di dalam kekristenan, di dalam Yesua HaMasiah. Pegang erat-erat firman Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin. Siapa yang beriman, percaya, bertakwa, tinggal dalam firman, maka orang itu selamat sampai akhirat, saudara. Selamat. Kita mati tidak lagi tinggal di neraka. Tidak pernah mencicipi neraka. Tidak pernah. Bahkan di kubur pun kita tidak akan pernah mengalami siksa kubur Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu mati, roh kita langsung dibawa dan kita berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di Firdaus. Ini tertulis dalam Alkitab. Kita bicara bukan tanpa dasar. Ada dalilnya, ada ayatnya, dan ada buktinya. Kita ngomong bukan sekedar ngomong Bapak Ibu. Memang kita ngomong karena ada dasarnya. Begitulah kata Alkitab saudara. Makanya ayo kita terus beritakan Injil. Kita terus beritakan firman Tuhan. Agar banyak orang datang kepada Adonai Yesua HaMasiah. Mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya, mengaku dengan mulutnya, dan melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Itulah yang dinamakan dengan iman. Baik saudaraku para pencinta channel Nyilah Baget, saya ulangi, ketika saudara kita anak Batak, salah satu apologet Kristen yang ditangkap karena kasus penistaan agama, sementara di luar sana banyak sekali orang-orang yang masih bebas koar-koar untuk menistakan agama yang tidak mereka anut. Cukup minta maaf, cukup tanda tangan di atas materai, selesai permasalahan. Kenapa?
Karena ini adalah negara mayoritas dan hukum penistaan agama dibuat untuk kita, supaya kita tidak mempertanyakan agama mereka, tidak mempertanyakan iman mereka, tidak mempersoalkan kitab mereka. Sementara kita melihat banyak sekali di antara mereka yang selalu menghina, menjelek-jelekkan, dan mengolok-ngolok iman kekristenan saudara. Sepertinya ada pembiaran. Ini kenapa? Walau seperti itu Bapak Ibu, kita tetap memberitakan firman Tuhan, beritakan Injil dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, dengan penuh kesabaran. Serta kita berdoa supaya Tuhan menjamah orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Mereka bisa datang kepada terangnya Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, maupun motivasi yang saudara berikan untuk Habaget. Terima kasih.